Soal generator membuat ribuan soal dengan sekejap menggunakan rumus sederhana dari Microsoft Excel. Jadi, matematika ini adalah ilmu alat untuk ilmu-ilmu lainnya. Matematika diajarkan dalam bentuk konkret ke abstrak, tapi dia perlu penguat, perlu latihan mandiri secara berkala dengan beragam soal. Hanya saja itu pekerjaan yang cukup menyita waktu guru. Bayangkan 5 paket soal dengan jumlah masing-masing paket adalah 20 soal, maka pasti dibutuhkan waktu berjam-jam untuk membuatnya. Pembuatan soal matematika atau soal generator ini menggunakan Microsoft Excel untuk menghasilkan soal yang beragam lengkap dengan jawabannya. Lihat contoh di bawah ini. Nah ini, bilangan di bawah ini memiliki nilai satuan 3. Maka dengan pengacakan yang ada, kita bisa membuat soal banyak sekali. Lihat soal yang pertama, bilangan di bawah ini memiliki nilai satuan 4. Begitu kita klik, sebanyak apapun yang kita mau, itu akan keluar. Bilangan di bawah ini memiliki satuan 1, satuan 3, satuan 8, dan seterusnya. Tentunya banyak sekali yang bisa kita bikin. Gitu. Nah, ini contoh yang kedua. Lihat contoh yang kedua. Urutan bilangan dari yang terkecil yang ke terbesar adalah sama dengan kita membuat bilangan acak. Soalnya itu akan bisa kita buat banyak sekali. Lihat 28, 92, 19. Urutan bilangan dari terkecil dan terbesar bilangan di atas adalah tinggal kita tarik. Maka Excel akan membuatkan soal sebanyak yang kita inginkan. Tentunya itu sangat-sangat memudahkan guru. Oke, apa saja yang bisa dibuat? Nah, ini tergantung Excelnya. Kita bisa bikin soal bilangan, membuat soal nilai tempat, membuat soal tambah kurang kali bagi, membuat soal tambah kurang kali bagi dalam bentuk soal cerita, membuat soal membaca dan menuliskan angka, membuat soal membandingkan dan mengurutkan bilangan, membuat soal komposisi dan dekomposisi bilangan. Itu kalau bilangan. Bisa juga untuk aljabar, mengisi bilangan yang hilang dari sebuah pola bilangan, membuat soal perbandingan biasa, membuat soal perbandingan untuk memecahkan masalah sehari-hari, membuat soal keliling dan luas bangun datar atau gabungannya, membuat soal terkait waktu, membuat soal terkait dengan sudut, membuat soal terkait dengan jaring-jaring bangun ruang, membuat soal letak benda pada peta yang berpeta. Bisa membuat soal nilai tempat, membuat soal tambah kurang kali bagi sederhana, membuat soal tambah kurang kali dan bagi soal cerita, membuat soal membaca dan menulis angka, membuat soal membandingkan dan mengurutkan bilangan, membuat soal komposisi dan dekomposisi bilangan. Analisis data dan peluang bisa membuat soal mengurutkan, membandingkan, menyajikan, dan menganalisis data. Banyak data dan hasil pengukuran untuk mendapatkan informasi. Membuat soal terkait kemungkinan dari suatu percobaan acak. Nah, untuk sementara ini yang pernah dibuat adalah Astagenerator Matematika untuk kelas 6. Soal STS untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini contoh karena sebenarnya banyak sekali. 12 tambah 9. Hasil penjumlahan di atas adalah, nah lihat, untuk membuat angka 12, maka kita menggunakan run between 11 sampai 19. Artinya nanti ada nilai acak. Boleh antara 11 sampai 19. Bisa 11, 12, 13, 14, sampai 19. Sedangkan acak yang kedua, run between 3 sampai 9. Jadi bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya. Maka begitu kita jadikan soal, sebanyak apapun kita copy ke bawahnya, maka dia akan menunjukkan angka acak. Dengan rumus A tambah B. A6 tambah B6. Ini kalau untuk soal cerita. Rahmat memiliki hafalan 15 surat pendek dan 13 hadis. Jika dihitung secara bersamaan, jumlah seluruh surat pendek dan hadis yang telah dihafal Rahmat adalah, nah, maka yang pertama kita lakukan adalah kita membuat list nama yang diacak. Nah, nama-nama ini bisa cari di Google. Mungkin dengan kata kunci nama bayi muslim, nama orang-orang Islam, atau apapun itu. Setelah itu, menggunakan run between, kita akan membuat angka acak 1 sampai
sejumlah data yang kita kumpulkan tadi. Sejumlah data yang kita kumpulkan tadi. Akhirnya kita akan menggunakan rumus VLOOKUP untuk mencari nama yang sesuai dengan angka acak yang dibuat. Sehingga nanti bisa menjadi Rahmat, bisa menjadi Kartolo, bisa menjadi Jihan, bisa menjadi apapun itu. Lakukan hal yang sama untuk ayat Al-Quran dengan mensubstitusi soal cerita di atas. Jadi kalau tadi kita pakai nama, kalau sekarang kita pakai yang namanya ayat Al-Quran. Ada berapa? Ada 114. Maka kita akan membuat soal angka acak 1 sampai 14. Jadi nanti Rahmat akan berubah, soal surat pendek dan hadisnya juga akan berubah. Oke. Bagaimana penerapannya? Nah, penerapannya ini ada tiga hal yang bisa dilakukan. Level pertama adalah guru yang hanya bisa Microsoft Office. Maka soal generator ini akan diwujudkan dalam bentuk sheet lain sehingga akan menjadi soal yang berubah-ubah setiap kali dibuka. Kalau gurunya sudah punya kemampuan lebih, maka ini bisa digabungkan dengan eSpring Quiz Creator yang versi gratis, bukan yang berbayar, agar bisa menjadi HTML5, agar bisa diakses dari browser. Tapi kalau gurunya sudah advance, maka level 2 ini bisa digabung dengan script dan dimasukkan ke hosting, maka bisa menjadi ujian online. Nah, kalau level 1 hanya membutuhkan kaidah soal generator, hanya butuh MS Office, terutama Excel gitu ya, dan mampu mencetak dari Excel. Kalau level intermediate, tentunya harus paham level basic, ditambah penggunaan eSpring Quiz Creator Free, dan publish ke HTML5. Sedangkan untuk level 3, harus paham level 2, ditambah tata cara hosting, setup MySQL, dan paham penggunaan script sederhana dari eSpring. Contoh-contohnya, ini yang level basic. Nanti kita akan buka bagaimana dia berubah setiap kita buka. Ini yang intermediate, tinggal di-download, diekstrak di komputer kita dan bisa dijalankan. Nah, ini yang advance. Advance ini silahkan masukkan alamat yang disediakan. Begitu, mudah sekali. Oke, kita akan coba buka yang pertama, yaitu kita akan buka soal generator. Lihat, kita buka soal generator. Nah, kalau sudah kita buka soal generator seperti ini, terlihat asesmen sumatif tingkat akhir SD Asta. Akil membeli 48 anggur buah. Harganya 700. Oke, begitu ini kita tutup, kita buka kembali. Apa yang terjadi? Coba, maka dia akan berubah soal menjadi Islah membeli 46 buah jeruk dengan harga 600. Masih kurang puas? Coba kita tutup, kita buka kembali. Maka pada titik itu soalnya akan tetap berganti lagi. Ishraf membeli 44 buah rambutan dengan harga 900. Maka berubah terus. Itu enaknya. Guru tidak usah terlalu banyak berpikir. Itu kalau level 1. Kalau level 2 tinggal diekstrak. Ini kita udah ekstrak. Tinggal klik kanan, extract here. Nah, nanti file yang keluar ini tinggal diklik, pilih index. Nah, tuh kelihatan. Selamat datang di ujian berbasis digital. Mulai. Masukkan nomor pesertanya, mata pelajarannya, kelasnya, jawab. Selanjutnya. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Jumlah sandal jepit berapa? Ada 8. Terus, dan selanjutnya. Nah, kita jawab ngasal aja ya. Nanti kita lihat nilainya berapa dia. Berapa kira-kira nilainya? Karena cukup banyak, ada 40 soal di sini. Oke, kita ngasal saja, nggak tahu benar atau tidak ya. Yang penting kita klik sampai 25 soal. Nah, tinggal 4 lagi. Ayo terus.
Nah, ting tong. Mau cek ulang? Ya, iya. Nah, lihat hasil detailnya. Oh, ternyata nilai kita cuma 40. Kenapa 40 itu? Karena kita banyak yang salah. Kita bisa lihat hasil detailnya 40. Nah, ini lihat. Nomor 1 salah, nomor 2 salah, nomor 3 salah, nomor 4 salah, nomor 5 dan nomor 6 setengah, nomor 7 salah, nomor 8 benar, nomor 9 benar, nomor 10 benar, sampai terakhir. Mudah bukan? Nah, yang ketiga itu adalah kalau kita hosting. Nah, Son, rapat, MyID. Contohnya kita pakai kelas 1 lagi. Nah, kita ketikkan di sini insan dapat MyID kelas 1. Maka sama akan keluar seperti ini. Nah, ini tentunya harus hosting di luar. Nah, sama seperti tadi. Ya, det, det, dan seterusnya. Seperti itu. Terima kasih.